Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Aryani dengan NPM 2115101039 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas H. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas UTS mata kuliah ayat tafsir ekonomi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidaini illa ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la yabba katibun ayyaktuba kama Allah wal yaktarabbahum wala yabkhas minhun say'an fa in khalazi alaihi haqqa safiha aw dohifan aw la yasta'i ayyumila huwa syaidan mi rizzalikun fa illa mayakuna razzalin fa razzalun wa amro'atina mimman taradahum minas suhadda i'ang tadhila la yabsuhada izza ma'adu wala tas'amu ang taktubu syogiro aw kabiro ila ajalin zaliku aksatun Fidali wala awla liyasahada wa ad'a la tartabun illa an takuna tijaratan hadiratan tudirohuna bainakum fabirsi alaikum zunnakum ala taktubu wa ayahidun izza tabayatum wala yukudu katibun wala syait wa in tar'alun fa innahu busakum bukum watakun wala yu'limakum Allahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya yang mendiktekannya dengan benar, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai. Dan para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari surat Al-Baqarah ayat 282 adalah surat Al-Baqarah ayat 282 ini menjelaskan tentang utang piutang. Kita tuh sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk hidup, satu sama lain kan saling membutuhkan. Nah, jadi kita tuh punya hak untuk meminjamkan dan meminjam uang, kan?
Jadi surat Al-Baqarah ayat 282 ini memperbolehkan kita melakukan utang piutang dengan syarat, dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi misalnya kita minjam uang tuh ya hari ini terus bulan depan kita harus ngulangin uang itu. Jadi uang itu tuh harus dibayar sesuai waktunya. Boleh kita minjam, boleh kita minjamin orang lain, boleh, tapi dengan batas waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Jadi surat Al-Baqarah itu menjelaskan tentang utang piutang yang dibolehkan tapi dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu.